Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 4 yang kami cintai dan banggakan? Semoga kalian dan keluarga kalian selalu berada di dalam keadaan sehat dan selalu berada di dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allah ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran fikih, yaitu tentang mandi wajib setelah haid. Di bab sebelumnya kalian sudah belajar tentang tanda-tanda balik bagi perempuan, yaitu haid. Maka ketika perempuan sedang haid, kemudian haidnya atau pendarahannya berhenti, maka diwajibkan bagi perempuan untuk mandi wajib. Dan hukum mandi wajib itu tentu saja adalah wajib. Mandi wajib adalah membasuh seluruh bagian tubuh. Tidak ada suatu bagian sisi manapun dari tubuh kita yang tidak terbasuh oleh air. Jadi semua bagian tubuh kita harus terbasuh oleh air, baru bisa dikatakan sebagai mandi wajib. Atau bisa dikatakan besar, mandi besar, kemudian mandi junub juga itu sama saja. Jadi setelah semua bagian tubuh terbasuh oleh air, maka itu dikatakan sah mandi wajibnya, dan kalian boleh melakukan hal-hal yang sebelumnya dilarang ketika haid. Haid ini adalah termasuk hadas besar. Hadas itu adalah suatu peristiwa atau kejadian-kejadian yang dialami oleh seseorang, kejadian-kejadian tertentu sehingga menghalangi sahnya ibadah. Jadi ada banyak hal yang menyebabkan tidak sah beribadah ketika kita mengalami hadas besar itu. Nanti akan dibahas di poin berikutnya, yaitu tentang larangan-larangan ketika haid atau ketika hadas besar. Nah, haid itu sendiri adalah darah yang keluar dari rahim perempuan, keluar menuju saluran pembuangan air seni atau air kencing. Nah, ketika keluar dari sana, maka itu mengindikasikan, memungkinkan itu adalah haid. Tapi bisa juga tidak, karena ada yang dinamakan sebagai darah istihadah atau darah penyakit. Jadi ada ketentuan haid itu. Ketentuannya yaitu ketika wanita harus mencapai umur 9 tahun. Maka ketika sebelum umur 9 tahun tapi sudah mengeluarkan darah, maka itu tidak dikatakan sebagai haid, tapi itu dikatakan sebagai darah penyakit atau darah istihadah. Kemudian ada juga sebagian ulama yang mengatakan jika haid itu lebih dari 15 hari, maka hari ke-16 dan hari berikutnya itu bukan haid, tapi darah istihadah. Ya. Jadi menstruasi atau haid itu adalah pendarahan yang keluar dari rahim perempuan menuju saluran pembuangan air seninya. Ada macam-macam yang dilarang, ada hal-hal atau ibadah-ibadah yang dilarang ketika wanita itu sedang haid. Yang pertama yaitu sholat, kemudian yang selanjutnya puasa, tawaf, kemudian masuk masjid, dan satu lagi yaitu dilarang membaca Al-Quran ataupun menyentuh mushaf. Kemudian yang selanjutnya hal-hal yang diperbolehkan untuk ketika sedang haid, misalkan berdoa, itu masih diperbolehkan. Kemudian berzikir, kemudian ihram ataupun wukuf, itu masih diperbolehkan. Mencari ilmu agama, kemudian mendengarkan bacaan Quran atau pengajian, mengajar, kemudian menyentuh HP yang ada mushaf Al-Qurannya, yang di dalamnya ada aplikasi Al-Qurannya, bergaul dengan teman-teman atau makan dan minum, itu masih diperbolehkan ketika haid. Nah, itulah larangan ketika haid dan hal-hal yang dibolehkan ketika haid. Lalu bagaimana ketika haid kita tidak sholat? Apakah sholat itu harus dikodok? Tidak, sholat tidak perlu dikodok kecuali puasa. Itu ada di hadisnya, yaitu dari Aisyah, pada zaman Rasulullah ketika sedang haid, maka kita hanya disuruh untuk mengganti puasa saja, dan sholat itu tidak perlu diganti. Itulah keringanan dari
aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama Islam. Jadi kalian tidak perlu mengganti sholat yang sudah terlewat berminggu-minggu itu. Maka yang perlu diganti itu hanya puasa saja, cukup dengan puasa saja. Oke, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.